Shalom. Biarlah sukacita Allah ada dalam setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, sore hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah kepada Dia, Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami datang mengucap syukur buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini yang Tuhan beri dalam hidup kami. Sebentar kami mau memuji muliakan nama Tuhan. Layakan seluruh hidup kami, sucikan hati kami, biar setiap pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mau datang, kami mau menyembah di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Biarlah kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat anugerah-Nya yang baik dalam setiap hidup kita. Sama-sama katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Sungguh terhebat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau
Ku bawa seluruh kehidupanku Tuhan hanya untuk-Mu, hanya ku persembahkan kepadamu Tuhan. Oh, mari tinggikanlah Dia, tinggikanlah Dia, Raja yang besar. Ya Tuhan, syukur. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan. Inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami, biarlah hidup kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami memuji muliakan nama Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan membawa kemenangan yang luar biasa dalam hidup kami, membawa sukacita yang luar biasa. Mari sidang jemaat Tuhan dimanapun kita berada yang sudah siap memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Biarlah kita terus memuji dan meninggikan nama Dia. Biarlah kemuliaan Tuhan terus disaksikan. Bila dari utara, selatan, barat, timur, semuanya kita bersorak-sorai. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi
Biarlah kita semua selalu meninggikan nama Tuhan. Sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita boleh ada di bulan ini. Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Terbukti saya secara pribadi bersama keluarga, bukan dengan kemampuan kami, suami istri dan keluarga kami, tetapi karena pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memberikan kekuatan untuk menjalani semua kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Biarlah kita boleh datang kembali di hadapan Tuhan lebih sungguh lagi untuk meminta kekuatan baru. Dan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Dan
Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami rindu bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kau berkati setiap kami Bapa yang mendengarkan firman-Mu, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, urapi setiap kami ya Tuhan, sehingga apapun yang kami dengarkan pada sore hari ini Tuhan, menjadi kekuatan dalam perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, terambil dari 1 Samuel pasal yang pertama. Kitab 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabuk." Tetapi Hana menjawab, "Bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh wanita yang ada dalam Alkitab, yaitu dari kisah Hana. Jikalau kita melihat bahwa kisah Hana ini dalam Alkitab yang paling sangat menyentuh kehidupan kita, karena di dalamnya ada satu penantian, ada air mata, dan terjadinya kedaulatan Tuhan. Dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa Hana hidup dengan air mata. Meskipun kalau kita melihat Hana ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Elkana, tetapi ketika dia tidak bisa memberikan keturunan kepada Elkana, maka kasih sayang Elkana pun tidak sepenuhnya dilimpahkan kepada
Hana. Namun pada sore hari ini kita akan belajar melihat bagaimana sikap Hana dalam menghadapi peristiwa yang dialami. Mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan Hana mengalami hal yang sedemikian dalam kehidupannya. Secara notabene-nya dia adalah istri yang sangat dikasihi, tetapi Tuhan mengizinkan dia mengalami peristiwa yang sedemikian. Sore hari ini kita belajar apa rencana Tuhan di balik peristiwa yang dialami oleh Hana. Ada 5 hal yang boleh saya bagikan kepada kita pada sore hari ini. Rencana Tuhan dalam kehidupan Hana melalui peristiwa di mana Tuhan menutup kandungannya. Yang pertama, Tuhan mau mengajar Hana untuk datang berdoa kepadanya. Jika kita melihat di ayat yang ke-9, di situ dikatakan, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci. Dan ayat yang ke-10, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui peristiwa yang dialami oleh Hana ini, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan agar Hana itu lebih mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Walaupun dikatakan di sini bertahun-tahun, ya kalau saya melihat dalam penafsiran, bertahun-tahun ini berkisar belasan tahun sampai 19 tahun Tuhan menutup kandungan Hana. Dan mungkin dalam 19 tahun itu perjalanan yang mudah dihadapi oleh Hana. Pasti ada banyak air mata, ada banyak olokan. Mungkin bukan hanya dari Penina, tapi dari suami yang mengasihi dia pun pasti kasih sayang yang diberikan berkurang. Tetapi melalui peristiwa ini Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan Hana. Yaitu yang pertama tadi, Tuhan mau mengajar Hana untuk datang berdoa kepadanya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin membentuk iman yang dewasa melalui penantian Hana yang begitu panjang. Kita baca di ayat yang ke-7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Tahun ke tahun berarti penantian yang terlalu panjang, di mana Hana harus menantikan janji Tuhan di tengah-tengah olokan, di tengah-tengah sakit hati, di mana ketika dia melihat kasih sayang Elkana kepada istri yang kedua bersama dengan anak-anak, pasti ada rasa kecewa dalam diri Hana. Tetapi dia berusaha diajar oleh Tuhan untuk menanti janji Tuhan, sehingga imannya semakin bertumbuh, boleh melihat kebaikan Tuhan. Di sini Tuhan tidak tinggal diam, tetapi Tuhan memakai diamnya untuk membawa Hana ke tingkat penyerahan diri secara total. Sehingga pada akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia berserah secara total, dia mengambil satu tindakan, dia berjanji kepada Tuhan. Dia bernazar kepada Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang ke-11, di situ dikatakan nazarnya Hana. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi berikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa yang Tuhan izinkan dialami oleh Hana mempunyai tujuan yang kedua, yaitu membentuk iman Hana di dalam penantian yang panjang. Sehingga ketika penantian itu terjadi, maka terungkaplah sebuah janji yang diberikan Hana kepada Tuhan. Dia mengembalikan anak itu untuk menjadi milik Tuhan, menyerahkan kembali anak itu untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Dan itu disampaikan oleh Hana karena dia memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Dan di ayat yang ke-27 dan ke-28 pasal yang pertama, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana
menyembah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam penantian yang panjang, ketika Tuhan menjawab doa daripada Hana, Tuhan memberikan seorang anak yang bernama Samuel. Itu merupakan jawaban kebutuhan bagi bangsa, di mana Tuhan memakai Samuel ini nanti, anak dari Hana ini, untuk memulihkan bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan jawaban atas doa Hana. Tuhan bukan hanya menghapus aib Hana karena dia mandul, tetapi Tuhan ingin menyatakan bahwa Samuel ini akan Tuhan pakai untuk menyelamatkan bangsa Israel. Yang ketiga, tujuan atau rencana Tuhan di balik peristiwa yang dialami oleh Hana, yaitu mengubah kesedihan Hana menjadi satu pengajaran. Di sini melalui apa yang dialami oleh Hana, Hana belajar bahwa anak yang diberikan Tuhan adalah titipan Tuhan yang harus dikembalikan untuk kemuliaan namanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak sama dengan peristiwa yang dialami oleh Hana, tetapi setiap peristiwa yang Tuhan izinkan mempunyai tujuan yang berbeda. Namun satu hal yang pasti bahwa tujuan Tuhan selalu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Yang keempat, yang menjadi rencana Tuhan atau tujuan Tuhan mengalami apa yang dialami oleh Hana dalam kehidupannya, yaitu ingin menunjukkan kuasa Tuhan atas situasi yang mustahil. Mungkin bagi Hana mustahil untuk dapat seorang anak, sampai dikatakan bertahun-tahun. Ya, kalau dikatakan kalau ditafsirkan 19 tahun, bukan hal yang mudah untuk menantikan penantian yang begitu panjang. Tetapi di sini Tuhan menunjukkan kuasa atas situasi yang mustahil. Kemandulan Hana adalah situasi yang dianggap aib dan mustahil bagi manusia, tetapi Tuhan menjawab doa Hana. Ia menyatakan bahwa dia mampu melakukan segala sesuatunya. Tuhan menyatakan bahwa dia berdaulat, mempunyai kuasa untuk merubah keadaan dan membalikkan keadaan yang sedang dialami oleh Hana. Pada saat itu Tuhan menyatakan bahwa dia bisa merendahkan orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, salah satunya yaitu Penina, termasuk dengan suaminya Elkana, dan dia meninggikan Hana yang rendah hati, yang remuk hati, yang tulus hati mencari Tuhan bertahun-tahun dalam kehidupannya, sampai pada titik terakhir Tuhan menjawab doanya. Tuhan ingin menunjukkan kuasanya di tengah-tengah kemustahilan dalam diri Hana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Kita menganggap bahwa segala sesuatunya mustahil. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin prosesnya panjang. Bagi Hana 19 tahun bukan waktu yang cepat, tapi waktu yang lama penuh dengan air mata, penuh dengan lika-liku. Dia harus bersama dengan wanita yang dicintai oleh suaminya, bersama dengan anak-anak yang bukan dari rahimnya. Pasti olokan, ejekan itu akan ada terus setiap hari, bertemu setiap hari. Tetapi dia bertahan di dalam setiap kesulitan yang dia hadapi. Dia bertahan dalam setiap kemustahilan yang ada, karena dia tahu Tuhan sanggup membalikan keadaannya menjadi sukacita yang besar. Kita boleh membaca di 1 Samuel pasal yang pertama ayat 19 dan ke-20. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan punya kuasa. Tuhan mampu membalikan keadaan apapun. Walaupun pada awalnya ketika dia datang berdoa,
Di rumah Tuhan, Elia mengatakan dia sebagai perempuan yang mabuk. Tetapi Tuhan mengenal dia. Tuhan tahu siapa Hana. Dan Tuhan tidak membiarkan dia dalam penderitaan yang berkepanjangan. Tuhan melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan Hana. Yang kelima, rencana Tuhan atau tujuan di balik peristiwa yang dialami oleh Hana, yaitu memulihkan sukacita dan memberikan keturunan tambahan bagi Hana. Jikalau kita baca di 2 Samuel pasal yang 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Hana setia di dalam Tuhan, meskipun dalam peristiwa yang sangat menyakitkan, tetapi Tuhan memulihkan sukacitanya. Ketika dia menyerahkan Samuel sepenuhnya kepada Tuhan untuk melayani seumur hidupnya, Tuhan menggantikan dan memberikan keturunan yang lebih banyak. Tuhan berikan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan Hana mungkin di hadapan orang lain, di hadapan Penina, di hadapan suaminya Elkana, dia wanita yang tidak diberkati oleh Tuhan. Meskipun rasa cintanya Elkana begitu besar terhadap Hana, tetapi ketika satu titik di mana Hana tidak bisa memberikan keturunan, maka rasa sayangnya pun berubah. Tetapi ketika Tuhan mendengar jeritan hatinya, Tuhan memberikan sukacita yang limpah dalam kehidupan keluarga Hana. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari kelima tujuan Tuhan melalui peristiwa yang dialami oleh Hana ini, kita belajar pelajaran rohani dari kisah Hana. Yang pertama, Tuhan mengerti bahasa air mata. Di sini dikatakan bahwa ketika Hana dia berdoa di hadapan Tuhan, ya, kalau kita baca di ayat yang ke-12 di pasal yang pertama, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Ayat yang ke-13, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin pada saat dia berdoa, ketika Hana berdoa di hadapan Tuhan, hanya air mata yang keluar. Dia tidak bisa mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya. Dia tidak bisa berkata-kata karena dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya di hadapan Tuhan. Tapi sore hari ini Tuhan ajarkan kepada kita bahwa Tuhan mengerti bahasa air mata. Air mata apapun yang kita keluarkan, mungkin air mata darah sekalipun, Tuhan mengerti apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, pelajaran rohani yang kita ambil dari kisah Hana, bahwa tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Tuhan. Segala sesuatunya akan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Yang ketiga, berdoa dengan tekun di tengah penderitaan. Dan yang keempat, pelajaran rohani yang Tuhan ajarkan melalui kisah Hana, yaitu Hana tidak membalas kejahatan kepada Penina. Kisah Hana mengajarkan kita bahwa di balik penantian yang menyakitkan sekalipun, Tuhan merajut sesuatu yang terbaik sehingga kelak menjadi dampak yang besar bagi banyak orang. Jika saat ini saudara dan saya mengalami penantian yang begitu panjang, di mana doa-doa kita belum Tuhan jawab, di mana kita sedang mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat kita diajak Tuhan untuk semakin dekat kepadanya, mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Menyerahkan setiap peristiwa-peristiwa yang kita alami. Dan mari kita menikmati kebaikan Tuhan. Karena pada saatnya nanti kita akan menjadi seorang pemenang. Sama seperti yang dialami oleh Hana. Dia menjadi perempuan yang berbahagia di tengah-tengah penderitaan yang bertahun-tahun yang dialami oleh Hana
dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan sore hari ini boleh menjadi berkat buat setiap kita, dan Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang baik. Pada sore hari ini kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati setiap kami, berikan kami kekuatan untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa yang baik, Tuhan memimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apapun yang kami lakukan di sepanjang kehidupan kami melibatkan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai pemimpin dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.